Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Murid Geo. Channel yang selalu hadir membawa informasi menarik, inspiratif, dan edukatif tentang negara-negara di seluruh dunia. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi sebuah negara kecil namun syarat makna di kawasan Balkan, Makedonia Utara. Negara ini sebelumnya dikenal dengan nama Makedonia. Namun kemudian menambahkan kata utara, sebagai bentuk penyelesaian sengketa penamaan dengan Yunani. Karena di wilayah utara Yunani juga terdapat sebuah kawasan bernama Makedonia. Dengan nama baru ini, Makedonia Utara membuka lembaran diplomatik yang lebih luas dan akhirnya bisa bergabung dengan organisasi-organisasi internasional seperti NATO. Secara geografis, negara ini menyuguhkan pesona alam yang luar biasa. Mulai dari pegunungan yang indah, Danau Ohrid yang memukau, hingga kota-kota bersejarah yang kaya budaya. Makedonia Utara juga memiliki warisan sejarah yang kuat, dari peradaban kuno hingga pengaruh Kekaisaran Ottoman dan Yugoslavia. Budayanya adalah perpaduan antara tradisi Slavia, pengaruh Balkan, dan kekayaan warisan Kristen Ortodoks yang kental. Di sisi politik, Makedonia Utara menganut sistem demokrasi parlementer dan terus memperkuat peran aktifnya dalam komunitas internasional, dengan cita-cita untuk menjadi anggota Uni Eropa. Ekonominya pun terus berkembang, terutama di sektor pertanian, energi, dan pariwisata yang memanfaatkan kekayaan alam dan warisan budayanya. Mari kita mulai perjalanan ini untuk mengenal lebih dalam tentang Makedonia Utara, negeri kecil di jantung Balkan yang memiliki semangat besar dan sejarah yang luar biasa. Selamat menyimak dan stay tune ya! Makedonia Utara adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Eropa Tenggara, tepatnya di bagian utara semenanjung Balkan yang dikelilingi daratan. Negara ini berbatasan dengan Kosovo di barat laut, Serbia di utara, Bulgaria di timur, Yunani di selatan, serta Albania di barat. Dengan luas wilayah sekitar 25.713 km persegi, Makedonia Utara memiliki lanskap yang didominasi oleh pegunungan dan danau, menjadikannya salah satu negara dengan topografi paling menarik di kawasan Balkan. Ibu kota Makedonia Utara adalah Skopje, sebuah kota bersejarah yang juga merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, budaya, dan pendidikan nasional. Jumlah penduduk negara ini diperkirakan sekitar 2 juta jiwa. Dengan konsentrasi tertinggi berada di Skopje, Bitola, Kumanovo, dan Tetovo. Bahasa resmi Makedonia Utara adalah bahasa Makedonia, dengan bahasa Albania juga memiliki status resmi di wilayah dengan populasi etnis Albania yang signifikan. Mata uang yang digunakan di Makedonia Utara adalah denar Makedonia, MKD. Negara ini memiliki sejumlah tempat alam dan budaya yang menakjubkan, di antaranya Danau Ohrid, salah satu danau terdalam dan tertua di Eropa, terletak di perbatasan dengan Albania, dan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Danau ini terkenal dengan keindahan alam dan biodiversitas yang unik. Taman Nasional Mavrovo, kawasan konservasi yang luas dengan hutan, danau, serta pegunungan Bistra yang menjadi tempat favorit untuk pendakian, ski, dan ekowisata. Gunung Korab, titik tertinggi di Makedonia Utara yang juga merupakan perbatasan alami dengan Albania. Lembah Vardar, wilayah subur yang menjadi jalur utama transportasi dan pertanian di negara ini, dialiri oleh Sungai Vardar yang bermuara ke Laut Aegea. Topografi Makedonia Utara sangat bervariasi, terdiri dari pegunungan yang menjulang, lembah subur, dan danau-danau besar yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Iklim di Makedonia Utara bersifat campuran antara iklim kontinental dan Mediterania. Musim panas cenderung hangat dan kering, sementara musim dingin dapat menjadi sangat dingin dengan salju di wilayah pegunungan.
Beberapa fakta alam unik dari Makedonia Utara, termasuk keberadaan Gua Frelo yang berada di tepi Danau Matka. Dikenal sebagai salah satu gua bawah air terdalam di dunia. Serta keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi di kawasan taman nasionalnya. Dengan keindahan alam yang memukau, warisan budaya yang mendalam, dan posisi geografis strategis di jantung Balkan. Makedonia Utara menjadi salah satu destinasi yang menawarkan kombinasi sempurna antara alam, sejarah, dan budaya di Eropa Tenggara. Sejarah Makedonia Utara mencerminkan perjalanan panjang sebuah wilayah di jantung Balkan yang menjadi tempat pertemuan berbagai peradaban besar sejak zaman kuno. Wilayah ini awalnya dihuni oleh suku-suku Paeonia dan Tracia. Sebelum akhirnya berada di bawah pengaruh kuat kerajaan Makedonia kuno yang dipimpin oleh tokoh legendaris Alexander Agung, Alexander the Great. Pada abad keempat sebelum Masehi, Alexander Agung menjadikan Makedonia sebagai pusat kekaisaran besar yang membentang dari Yunani hingga India. Menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Setelah keruntuhan Kekaisaran Alexander, wilayah ini jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi pada abad kedua sebelum Masehi. Dan kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium setelah pemisahan Kekaisaran Romawi pada abad keempat Masehi. Selama masa Bizantium, wilayah Makedonia Utara mengalami kristenisasi dan menjadi pusat penting bagi gereja Ortodoks Timur. Meskipun wilayah ini juga sering dilanda konflik akibat invasi dari berbagai bangsa, termasuk Avar, Slavia, dan Bulgar. Pada abad ke-7, suku Slavia menetap secara permanen di wilayah ini, memberikan pengaruh budaya dan linguistik yang kuat hingga kini. Memasuki abad pertengahan, wilayah ini sempat menjadi bagian dari Kekaisaran Bulgaria dan Kekaisaran Serbia, sebelum akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman pada akhir abad ke-14. Selama lebih dari 5 abad kekuasaan Ottoman, Makedonia menjadi wilayah multietnis dan multireligius. Islam menyebar luas di kalangan penduduk, dan warisan arsitektur Ottoman masih dapat ditemukan di kota-kota seperti Skopje dan Tetovo. Pada awal abad ke-20, setelah kekalahan Ottoman dalam Perang Balkan, wilayah Makedonia dibagi antara negara-negara Balkan yang menang, dan sebagian besar wilayah Makedonia modern menjadi bagian dari Kerajaan Serbia. Setelah Perang Dunia Pertama, wilayah ini menjadi bagian dari Kerajaan Yugoslavia. Dan pasca Perang Dunia Kedua, menjadi Republik Sosialis Makedonia dalam Negara Federasi Yugoslavia di bawah pemerintahan Josip Broz Tito. Selama era Yugoslavia, Makedonia mengalami industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Namun juga menghadapi persoalan identitas nasional di tengah tekanan budaya dari negara-negara tetangga seperti Yunani dan Bulgaria. Setelah keruntuhan Yugoslavia pada awal 1990-an, Makedonia menyatakan kemerdekaannya secara damai pada 8 September 1991 dan menjadi Republik Makedonia. Namun, kemerdekaan ini langsung menghadapi tantangan diplomatik besar. Terutama dari Yunani yang menolak penggunaan nama Makedonia, karena menganggapnya sebagai klaim terhadap wilayah bersejarah di utara Yunani. Sengketa nama ini menghambat proses internasionalisasi negara tersebut selama hampir 3 dekade, hingga akhirnya pada tahun 2018 tercapai kesepakatan Prespa dengan Yunani. Sebagai hasil dari perjanjian ini, negara tersebut secara resmi mengganti namanya menjadi Republik Makedonia Utara pada tahun 2019, membuka jalan menuju keanggotaan NATO dan proses integrasi dengan Uni Eropa. Kini, Makedonia Utara merupakan negara demokratis yang berusaha membangun harmoni di antara populasi multietnisnya, termasuk etnis Makedonia, Albania, Turki, dan Roma, sembari terus memperkuat posisinya di panggung internasional. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam bidang ekonomi dan hubungan etnis, sejarah panjang Makedonia Utara sebagai jembatan peradaban menjadikannya negara yang kaya akan identitas, warisan, dan potensi masa depan.
Makedonia Utara dikenal sebagai negeri dengan mozaik budaya yang kaya dan beragam, hasil dari sejarah panjang interaksi berbagai etnis, agama, dan tradisi di kawasan Balkan. Mayoritas penduduknya adalah etnis Makedonia yang berbahasa Makedonia dan menganut agama Kristen Ortodoks. Namun negara ini juga menjadi rumah bagi komunitas besar etnis Albania, serta minoritas Turki, Roma, Serbia, dan Vlach. Keberagaman ini menjadikan Makedonia Utara sebagai negara multibudaya, di mana berbagai bahasa, musik, dan kebiasaan hidup berdampingan secara harmonis. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Makedonia Utara. Gereja Ortodoks Makedonia memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat etnis Makedonia, dengan arsitektur gereja kuno, ikonografi, dan perayaan keagamaan yang meriah menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka. Sementara itu, komunitas Muslim, terutama dari kalangan etnis Albania dan Turki, mempraktikkan Islam Sunni dengan kehidupan religius yang terlihat jelas dalam masjid-masjid tua yang berdiri megah, terutama di wilayah barat dan utara negara ini. Keluarga merupakan inti dari kehidupan sosial di Makedonia Utara. Hubungan antar anggota keluarga sangat erat, dan tradisi seperti makan bersama, saling membantu, serta merayakan hari raya secara kolektif tetap dilestarikan, baik di kalangan masyarakat Kristen maupun Muslim. Kehidupan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih syarat dengan nilai gotong royong, kehormatan keluarga, dan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Kuliner Makedonia Utara mencerminkan perpaduan antara pengaruh Balkan, Mediterania, dan Timur Tengah. Hidangan seperti tave grave, kacang panggang dalam pot tanah liat, ajvar, saus paprika merah, kebab, dan sarma, kubis isi daging, menjadi makanan pokok yang dinikmati lintas etnis. Roti, keju, dan berbagai olahan daging juga memiliki peran sentral dalam budaya makan masyarakat. Di samping itu, kopi Turki dan rakija, minuman keras tradisional dari buah-buahan, sering disajikan dalam acara sosial sebagai bentuk keramahan. Tarian dan musik tradisional juga merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Makedonia Utara. Tarian rakyat seperti oro yang dilakukan dalam lingkaran, diiringi alat musik seperti zurla, seruling kayu dan tapan gendang besar, sering ditampilkan dalam perayaan dan festival rakyat. Setiap kelompok etnis memiliki gaya musik dan tarian khasnya sendiri, yang memperkaya panorama budaya nasional. Festival budaya seperti Ohrid Summer Festival dan Skopje Jazz Festival menjadi ajang penting yang memadukan tradisi dan modernitas, serta menarik seniman dan wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Di sisi lain, kerajinan tangan seperti bordiran, tenunan, dan keramik tradisional masih dipertahankan di banyak desa, mencerminkan akar budaya yang kuat. Bangunan bersejarah, biara kuno, Masjid Utsmani, dan kota-kota tua seperti Ohrid dan Tetovo menjadi saksi bisu kekayaan budaya lintas zaman di Makedonia Utara. Semua elemen budaya ini tidak hanya menunjukkan keberagaman, tetapi juga semangat persatuan dalam perbedaan, menjadikan Makedonia Utara sebagai cerminan harmoni budaya Balkan yang hidup dan dinamis hingga hari ini. Makedonia Utara adalah sebuah republik parlementer dengan sistem demokrasi representatif yang telah mengalami berbagai transformasi sejak kemerdekaannya dari Yugoslavia pada tahun 1991. Negara ini menganut prinsip trias politica dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menjunjung tinggi nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum sebagai fondasi sistem pemerintahannya. Kepala negara Makedonia Utara adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Presiden memiliki fungsi simbolik sebagai pemersatu bangsa serta peran penting dalam urusan luar negeri dan keamanan nasional. Sementara itu, kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri, yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan negara di berbagai sektor.
Parlemen Makedonia Utara, yang dikenal sebagai Sobranie, adalah lembaga legislatif unikameral yang terdiri dari 120 anggota. Anggota parlemen dipilih melalui pemilu setiap 4 tahun dengan sistem proporsional, dan kursi-kursi tertentu dialokasikan bagi kelompok etnis minoritas. Seperti Albania, Turki, Serbia, Roma, dan Vlach, sebagai bagian dari komitmen terhadap inklusivitas dan perlindungan hak minoritas. Dalam bidang diplomasi, Makedonia Utara telah menunjukkan komitmen kuat terhadap integrasi ke dalam komunitas internasional. Salah satu tonggak besar dalam sejarah diplomatik negara ini adalah penyelesaian sengketa nama dengan Yunani melalui Prespa Agreement tahun 2018, yang mengubah nama negara dari Republik Makedonia menjadi Republik Makedonia Utara. Langkah ini membuka jalan bagi Makedonia Utara untuk menjadi anggota NATO pada tahun 2020 dan memperkuat upaya aksesi ke Uni Eropa. Meskipun masih menghadapi hambatan dari beberapa negara anggota terkait isu bilateral. Hubungan luar negeri Makedonia Utara umumnya stabil, dengan fokus pada kerjasama regional di Balkan Barat dan kemitraan strategis dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara NATO lainnya. Negara ini juga aktif dalam inisiatif regional seperti Berlin Process dan Open Balkan, yang bertujuan memperkuat kerjasama ekonomi dan mobilitas antar negara Balkan. Secara ekonomi, Makedonia Utara merupakan negara dengan pendapatan menengah yang sedang berupaya memperkuat fondasi ekonominya melalui reformasi struktural dan diversifikasi sektor. Ekonomi negara ini ditopang oleh industri manufaktur, ekspor barang seperti tekstil, logam, dan kendaraan, serta investasi asing langsung yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Zona-zona ekonomi bebas yang ditawarkan pemerintah menjadi magnet bagi perusahaan-perusahaan internasional untuk membuka pabrik dan pusat produksi. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengangguran, ketimpangan sosial, dan korupsi di sektor publik. Tingkat pengangguran masih relatif tinggi, terutama di kalangan muda dan perempuan, yang mendorong banyak warga untuk bermigrasi ke luar negeri. Remitansi dari diaspora menjadi salah satu sumber penting bagi ekonomi rumah tangga di pedesaan dan kota kecil. Untuk menjawab tantangan masa depan, Makedonia Utara mulai mengembangkan sektor ekonomi digital, energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan, serta mendorong reformasi dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan transparansi, memperkuat sistem hukum, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersahabat bagi investor lokal dan asing. Namun, beberapa tantangan struktural masih menghantui, termasuk polarisasi politik, tekanan antar etnis, dan ketidakstabilan regional yang kadang memengaruhi dinamika dalam negeri. Ketegangan antar komunitas etnis, terutama antara kelompok Makedonia dan Albania, meski telah menurun sejak perjanjian Ohrid tahun 2001, masih menjadi perhatian dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas nasional. Kedepan, Makedonia Utara memiliki visi untuk menjadi bagian dari Uni Eropa, memperkuat demokrasi yang inklusif, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Dengan kemauan politik yang kuat, dukungan internasional, serta semangat masyarakat yang dinamis, Makedonia Utara terus berjuang menavigasi tantangan geopolitik dan ekonomi demi masa depan yang stabil dan sejahtera. Nah para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Itulah sekilas tentang negara Makedonia Utara. Sebuah negeri kecil di Balkan yang syarat sejarah, kaya budaya, dan penuh tekad untuk terus maju. Dari lanskap pegunungan Ar yang memukau, danau Ohrid yang tenang dan menyejukkan, hingga kota-kota seperti Skopje yang menggambarkan perpaduan masa lalu dan masa depan. Makedonia Utara menyimpan cerita yang jarang terdengar, tapi layak untuk dikenal lebih dalam. Negara ini adalah simbol keteguhan, yang terus berjuang menjaga stabilitas, merajut harmoni antar etnis, dan mengejar mimpi besar untuk menjadi bagian dari Eropa yang bersatu dan sejahtera.
dengan semangat generasi mudanya, kekayaan warisan sejarah yang beragam, dan upaya yang konsisten dalam membangun masa depan yang inklusif. Makedonia Utara menjadi cerminan dari tekad sebuah bangsa kecil yang tidak pernah berhenti melangkah. Meski rintangan masih menghadang, mulai dari tantangan ekonomi hingga dinamika politik regional, negara ini terus membuktikan bahwa jalan menuju masa depan harus dilalui dengan harapan dan kerja keras. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membuka wawasan kalian dan menginspirasi untuk terus menjelajahi dunia dan memahami keunikan setiap negara di bumi ini, termasuk Makedonia Utara yang penuh warna dan semangat. Terima kasih sudah menyaksikan episode Makedonia Utara di channel Murid Geo. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan episode-episode seru selanjutnya. Semoga informasi tentang negara Serbia ini bisa menambah pemahaman yang lebih dalam tentang negara yang memesona ini. Sampai jumpa di negara berikutnya. Kenali, cintai, dan jelajahi.